Bayangkan kalian tinggal di pesisir pantai. Rumah kalian setiap tahun semakin dekat dengan laut. Air pasang, tanah turun. Dan kalian cuma bisa pasrah melihat daratan yang semakin pelan-pelan ditelan bumi. Sekarang bayangkan, pemerintah membangun tanggul raksasa yang katanya bakal menyelamatkan kalian dari bencana tersebut. Tapi di saat yang sama, proyek ini memakan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Pertanyaannya, ini benar-benar untuk rakyat atau untuk bancakan para elit? Saya tidak memaksa kalian untuk subscribe, tapi kalau kalian merasa isi video ini mewakili isi kepala kalian, ya kenapa tidak? Karena memang channel ini bukan untuk sensasi belaka. Ini untuk membuat rakyat bisa berpikir jernih, kritis, dan tetap waras. Presiden Prabowo resmi mendorong percepatan pembangunan Giant Seawall, proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten sampai Gresik. Panjangnya bisa sampai 700 km dan nilai anggarannya tembus 1.280 triliun. Dari perspektif kebijakan ini langkah besar. Karena faktanya, ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa itu nyata. Tanah terus turun tiap tahun. Air laut semakin agresif. Dan kalau dibiarkan, Jakarta, Semarang, Pekalongan bisa benar-benar hilang dari peta. Jadi niatnya bagus. Visi besarnya jelas. Tapi justru karena ini proyek besar, kita juga harus bertanya, siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling terdampak? Dan siapa yang akan menjadi korban jika proyek ini gagal total? Saya pribadi mendukung proyek ini karena ini berbeda dari proyek asal-asalan. Giant Seawall ini tampak dirancang sebagai warisan kebijakan jangka panjang. Ini langkah Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya memikirkan masa jabatan, tapi juga masa depan. Tapi mendukung kebijakan seperti ini bukan berarti membenarkan semuanya. Justru karena kita mendukung, kita wajib mengingatkan. Karena kalian tahu sendiri, proyek-proyek besar di negeri ini seringkali dimulai dengan niat yang mulia, tapi tak jarang berakhir di kantong pribadi. Sekarang kita bandingkan dengan proyek IKN, warisan era Jokowi. Berapa ratus triliun rupiah juga itu dipromosikan dengan narasi yang mirip. Masa depan Indonesia, pusat pertumbuhan baru, jawaban atas kepadatan Jakarta. Tapi pertanyaannya, kenapa harus bangun kota baru kalau kota-kota lama aja udah mau tenggelam? Kenapa fokusnya ke IKN, sementara Jakarta dan seluruh pesisir utara Jawa, tempat ekonomi rakyat berputar, malah ditinggalkan? Justru karena itu, Giant Seawall bisa menjadi penyeimbang narasi. Kalau IKN itu simbol elitisme, maka Seawall ini harus jadi simbol perlindungan terhadap rakyat. Tapi itu baru bisa terjadi kalau dana publik tidak dikorup, nelayan lokal tidak asal digusur, lingkungan tidak dikorbankan demi beton. Ahli lingkungan sudah bicara sejak lama. Tanggul laut memang bisa meredam air, tapi dia juga bisa merusak arus alami laut, ekosistem terumbu karang, dan menyebabkan sedimentasi liar. Artinya, nelayan-nelayan kecil bisa terdampak. Laut jadi makin jauh, hasil tangkapan makin sedikit. Dan kalau kalian tahu, nelayan di negeri ini sudah cukup sulit tanpa ditambah tembok laut di depan mata mereka. Kalau proyek ini jalan, tapi rakyat kecil justru makin susah. Artinya kita sedang mengulang kesalahan lama, pembangunan tanpa keberpihakan. Presiden Prabowo sejak kampanye selalu bicara tentang kedaulatan pangan, energi, dan tanah air.
Giant Seawall ini bisa jadi bukti dari janji itu. Asal bukan hanya seremoni groundbreaking saja. Jangan sampai ini jadi proyek yang besar hanya di depan kamera, tapi hampa di belakang layar. Kita semua sudah terlalu sering lihat proyek-proyek yang katanya untuk rakyat, tapi pada akhirnya rakyat cuma dapat dampak negatifnya, bukan manfaatnya. Saya masih percaya kalau memang niatnya baik dan diawasi dengan benar oleh rakyat, hasilnya bisa luar biasa. Tapi pemerintah, terutama Presiden Prabowo, harus sadar transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena rakyat bukan lagi penonton. Kita itu sudah melek. Kita bisa mendukung, kita bisa tepuk tangan. Tapi kalau arah kebijakan mulai melenceng, jangan salahkan kalau suara rakyat berubah menjadi sirine pengingat. Kalau kalian setuju bahwa proyek ini harus diawasi dengan ketat, bukan dibungkam seperti proyek elit-elit sebelumnya, maka klik like, tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian merasa channel ini menyuarakan hal yang jarang diangkat oleh media-media lain, kalian tahu harus ngapain. Sampai bertemu di konten berikutnya. Mr. Jack pamit.